Pengertian RNA. RNA atau biasa disebut juga dengan asam ribonukleat merupakan materi genetik atau bahan genetik yang berupa molekul primer yang berperan dalam proses kode, regulasi, dan juga ekspresi genetik. Struktur RNA. Struktur RNA. RNA ini terdiri dari polinukleotida yang mana berbentuk rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Nah, polinukleotida ini merupakan ikatan dari beberapa nukleotida yang sangat banyak. Dan di masing-masing dari nukleotida ini ada gula ribosa dan pasangan basa nitrogen. Tahukah kalian kalau pasangan basa nitrogen RNA dan DNA itu berbeda? Karena pasangan basa nitrogen di RNA itu sebagai berikut. Yang mana guanin selalu berpasangan dengan sitosin dan adenin selalu berpasangan dengan urasil. Fungsi RNA. Peran penting RNA sebenarnya terletak pada fungsinya, yang dimana yaitu sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik. RNA sendiri diproduksi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, RNA sebagai penyimpan informasi genetik, misalnya pada materi virus, terutama golongan retrovirus. Yang kedua, RNA sebagai penyalur informasi genetik, misalnya pada proses translasi untuk sintesis protein. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah RNA juga dapat berfungsi sebagai enzim atau riboenzim yang dapat mengkalis formasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA lain. Selanjutnya, jenis-jenis RNA. Yang pertama, transfer RNA atau tRNA. RNA ini dibentuk dari dalam nukleus, namun menempatkan diri dalam sitoplasma. tRNA adalah sebuah RNA yang terpendek dan juga bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. tRNA ini mempunyai proporsi nukleosida yang lebih relatif tinggi. Transfer RNA atau transfer ribonucleic acid atau juga asam ribonukleat transfer merupakan molekul yang menginterpretasikan pesan genetik berupa serangkaian kodon yang di sepanjang molekul mRNA dengan cara mentransfer asam amino ke ribosom dalam proses translasi. Tiap-tiap tRNA itu mengandung suatu sekuen dengan 3 rangkaian basa pendek. Seluruh ujung 3 tRNA ini mengandung sekuen SSA yang berseberangan dengan sekuen antikodon. Asam amino tersebut akan melekat pada ujung 3 tRNA. Pelekatan tersebut merupakan cara berfungsinya tRNA, yaitu dengan membawa asam amino spesifik yang nantinya berguna dalam sintesis protein, yakni pengurutan asam amino yang sesuai dengan urutan kodon pada mRNA. rRNA atau asam ribonukleat ribosomal adalah molekul utama penyusun ribosom. RNA ribosomal merupakan RNA yang membungkus ribosom. RNA adalah singkatan ribonukleat acid yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida dalam tubuh manusia. RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. Messenger RNA atau mRNA merupakan polinukleotida yang berbentuk pita tunggal linear serta juga disintetis oleh DNA di dalam nukleus. mRNA ini berupa rantai tunggal yang relatif panjang. Panjang pendeknya mRNA ini berhubungan dengan panjang pendeknya rantai polipeptida yang disusun. Urutan dalam rantai asam amino yang menyusun rantai polipeptida tersebut sesuai dengan urutan kodon yang terdapat di dalam molekul mRNA. Tiap-tiap molekul membawa salinan DNA yang ditranslasikan ke dalam sitoplasma. Fungsi utama RNA membawa kode-kode genetik dari DNA inti sel menuju ke sitoplasma.
Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA, yaitu DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan RNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembentukan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Inisiasi. RNA polimerase terikat pada untaian DNA, yang disebut porometer, yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai porometernya tersendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi, yaitu elongasi. Elongasi, RNA tersebut akan bergerak sepanjang untai ganda DNA, membuka double helix serta merangkai ribonukleotida ke ujung 3 ribonukleotida yang sedang tumbuh, sehingga akan dihasilkan rantai RNA yang di dalamnya itu mengandung urutan basa nitrogen pertama. Pertama ialah sebagai hasil perekaman. Apabila hasil perekaman tersebut sudah mencapai 30 buah, suatu senyawa kimia yang berperan sebagai penutup dapat memberikan sinyal inisiasi tahap translasi serta mencegah terjadinya degradasi RNA. Akan berkaitan dengan ujung 5. Terminasi. Tahap akhir translasi adalah terminasi. Elongasi berlanjut hingga kodon stop mencapai ribosom. Triplet basa kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak mengkode suatu asam amino melainkan bertindak sinyal untuk menghentikan translasi. Polipeptida yang dibentuk kemudian diproses dan menjadi protein. Jadi, kesimpulannya pada proses translasi terdapat tahap terminasi yang merupakan akhir dari proses translasi, di mana pada tahap ini mRNA telah mencapai kodon stop atau akhir kodon, yang mana kodon ini akan mengaktifkan faktor pelepas yang menyebabkan ditambahkannya molekul air pada rantai asam amino yang telah terbentuk. Penambahan molekul air ini menyebabkan rantai asam amino lepas dari ribosom dan siap dimodifikasi sehingga menjadi protein yang fungsional. Kodon yang berperan pada tahap ini yaitu triplet basa, kodon stop berupa UAA, UAG, dan UGA. Baiklah, saya akan menjelaskan proses translasi. Translasi dalam genetika dan biologi molekuler adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Transkripsi dan translasi merupakan dua proses utama yang menghubungkan gen ke protein. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA yang merupakan salinan urutan DNA menyusun suatu gen dalam bentuk kerangka baca terbuka. mRNA membawa informasi urutan asam amino. Proses translasi berupa penerjemahan kodon atau urutan nukleotida yang terdiri atas 3 nukleotida berurutan yang menjadi suatu asam amino tertentu. Kodon pada mRNA akan berpasangan dengan antikodon yang pada tRNA. Setiap tRNA mempunyai antikodon yang spesifik. 3 nukleotida di antikodon tRNA saling berpasangan dan 3 nukleotida dalam kodon mRNA menjadi asam amino tertentu. Proses translasi dirangkum dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau penyelesaian. Translasi pada mRNA dimulai pada kodon pertama atau kodon inisiasi. Translasi berupa ATG pada DNA atau AUG pada RNA. Penerjemahan terjadi dari urutan basa molekul yang juga menyusun kodon-kodon setiap 3 urutan basa mRNA ke dalam urutan asam amino polipeptida. Banyak asam amino yang dapat disandingkan oleh lebih dari 1 kodon.
Tempat-tempat translasi ini ialah ribosom, partikel kompleks yang memfasilitasi perangkaian secara teratur asam amino menjadi rantai polipeptida. Asam amino yang akan dirangkai dengan asam amino lainnya dibawa oleh tRNA. Setiap asam amino akan dibawa oleh tRNA yang spesifik ke dalam kompleks mRNA ribosom. Proses penyelesaian ditandai dengan bertemunya ribosom dengan kodon akhir pada mRNA. Pada proses ini, mRNA diterjemahkan untuk membentuk protein atau subunit protein yang mengandung rentetan asam amino. Selama translasi, sel membaca informasi pada mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Sebenarnya mRNA ini tidak selalu mengkoding protein secara keseluruhan. Kadang mRNA hanya mengkoding subunit protein atau polipeptida atau rantai asam amino. Pada sebuah mRNA, instruksi untuk membuat polipeptida adalah RNA nukleotida atau adenin, urasil, sitosin, dan guanin yang dibaca dalam kelompok 3. Nukleotida kelompok 3 ini disebut dengan kodon. Ada 61 kodon untuk asam amino. Setiap kodon itu dibaca untuk membangun asam amino tertentu dari 20 asam amino yang biasanya ditemukan di protein 1 kodon. AUG mempunyai fungsi untuk membangun asam amino methionine dan juga bertindak sebagai start kodon untuk memberi sinyal mulai pada pembangunan protein. Ada 3 kodon yang tidak membuat asam amino. Kodon ini dinamakan stop kodon, UAA, UAG, dan UGA, yang memberitahu sel jika pembuatan polipeptida telah selesai. Koleksi hubungan asam amino kodon ini disebut kode genetik, karena hal ini memungkinkan sel untuk mengkoding mRNA menjadi rantai asam amino. Bagaimana mRNA dibaca? Untuk membuat polipeptida, ada 2 jenis molekul yang memiliki peran penting dalam translasi, yaitu tRNA dan ribosom. tRNA adalah molekul jembatan yang menghubungkan kodon mRNA kepada asam-asam amino yang dikoding, atau satu ujung dari setiap tRNA mempunyai urutan 3 nukleotida yang disebut dengan antikodon, yang mana bisa mengikat ke kodon spesifik mRNA ke bagian ujung tRNA lainnya membawa asam amino yang dikoding oleh kodon. Sedangkan ribosom adalah struktur di mana polipeptida atau protein dibuat. Ribosom ini terbuat dari protein dan RNA atau rRNA. Setiap ribosom mempunyai 2 subunit yang besar dan yang kecil. Ribosom menyediakan set slot di mana tRNA bisa menemukan kodon yang sesuai dengan cetakan mRNA dan mengirimkan asam aminonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan proses sintesis protein. Sintesis protein merupakan reaksi yang menghubungkan fungsi DNA dengan penyusun molekul tubuh, yaitu protein. Protein yang dibentuk melalui sintesis protein akan mengalami banyak modifikasi. Ada yang menjadi protein struktur, proteksi, dan enzim biokatalisator. Secara garis besar dikenal 4 tipe habitat utama, yakni daratan, perairan tawar, perairan payau, dan estuaria, serta perairan bahari atau laut. Sintesis protein terjadi di ribosom, yang mana bisa berada melekat pada retikulum endoplasma kasar ataupun berada bebas pada sitoplasma. Tahapan sintesis protein adalah replikasi, transkripsi, dan translasi. Replikasi adalah proses penggadaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah waktu mitosis. Transkripsi adalah percetakan
mRNA kode oleh DNA, DNA template, DNA sense dengan menggunakan enzim RNA polimerase.